Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fani Anggiriani, peserta Latsar CPNS BPSDM Kemendagri RI tahun 2021. Saya dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Sebagai seorang ASN masa kini, saya akan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan integritas yang tinggi, dengan mematuhi kode etik yang berlaku dan memberikan pelayanan prima, serta mampu berkolaborasi dengan pihak manapun dan menuangkan ide kreatif. Inilah personal branding saya sebagai seorang ASN. Untuk mewujudkan itu semua, saya akan jalankan sesuai dengan manajemen ASN, pelayanan publik, dan rule of government. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan manajemen ASN, tentang kedudukan peran, hak, kewajiban, dan kode etik ASN. Lalu, tentang konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Selanjutnya, pelayanan publik. Akan dijelaskan mengenai unsur pelayanan publik, prinsip pelayanan publik, dan etiket pelayanan publik. Selanjutnya, rule of government. Akan saya jelaskan tentang konsep rule of government, penerapan rule of government, dan implementasi rule of government. Pertama, manajemen ASN. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh intervensi semua golongan dan semua partai politik. Selanjutnya, tentang fungsi atau peran ASN. ASN berperan sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat pemersatu bangsa. Hak dan kewajiban ASN. PNS berhak atas 1. Gaji, tunjangan, dan fasilitas. 2. Cuti. 3. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua. 4. Perlindungan. 5. Pengembangan kompetensi. Dan berkewajiban atas 1. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah. 2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. 4. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. 6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada semua orang baik di dalam maupun di luar kedinasan. 7. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan ke-8, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Selanjutnya, sistem merit dalam pengelolaan ASN. Sistem merit merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Kedua, tentang pelayanan publik. Pelayanan publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Unsur-unsur pelayanan publik. Dalam pelayanan publik, adanya penyelenggara pelayanan publik, penerima pelayanan publik, dan kepuasan pelayanan atau pelanggan. Selanjutnya, prinsip pelayanan publik. Adanya partisipasi, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan. Lalu, etiket pelayanan publik. Macam-macam etiket pelayanan publik. Pertama, ada etiket dalam penyampaian salam dan tegur sapa. Kedua,
etiket dalam berjabat tangan. Ketiga, etiket dalam bertamu atau menerima tamu. Keempat, etiket dalam bertelepon. Dan yang kelima, etiket dalam menangani keluhan pelanggan. Selanjutnya tentang Rule of Government. Saya akan menjelaskan tentang konsep Rule of Government, penerapan Rule of Government, dan implementasi Rule of Government. Konsep Rule of Government adalah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya kolaboratif dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Mengapa harus Rule of Government? 1. Adanya dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan agar terciptanya penyelenggaraan pemerintah yang lebih baik. Kedua, adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetensi antar sektor dalam pembangunan. Ketiga, keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya yang mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Selanjutnya, penerapan Rule of Government. Pertama, adanya pelayanan administrasi, pelayanan jasa, pelayanan barang, dan pelayanan regulasi. Dan yang terakhir tentang implementasi Rule of Government. Apa saja implementasinya? Pertama, hakikat dasar pelayanan publik. Kedua, Rule of Government dalam lingkup penyelenggaraan negara. Ketiga, Rule of Government dalam lingkup penyelenggaraan pemerintahan negara. Dan yang keempat, Rule of Government dalam hubungan antar pemerintah pusat dan daerah serta antar daerah. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.